Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perjalanan Hidup Setelah Kematian. Pak Kiai, masih sedikit membuat saya penasaran. Adakah kemudian penjelasan dari para ulama yang mungkin bisa menjawab pertanyaan misalnya bagaimana kemudian kehidupan setelah kematian? Artinya apakah kemudian akan ada interaksi gitu? Saya membayangkan nanti kalau misalnya di alam barzah itu akan seperti apa ya? Apakah mereka-mereka yang memang sudah ada di alam itu masih bisa berinteraksi layaknya kita di dunia ya? Bertetangga misalnya, berkomunikasi. Atau seperti apa ya gambarannya Pak Kiai? Ada penjelasan kah? Ya, itu juga pertanyaan sahabat. Oh, Insya Allah. Ya, jadi para sahabat itu pernah bertanya tentang bagaimanakah sistem kemasyarakatan di alam barzah. Itu ditanyakan oleh para sahabat. Masya Allah, ya, betul-betul. Kemudian Nabi mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Arwah-arwah orang yang sudah meninggal, maka mereka itu digambarkan junudun mujannadah. Seperti bala tentara yang kumpul bersama matraknya. Jadi kalau dia itu angkatan darat, dia akan kumpul angkatan darat. Kepolisian, angkatan udara, laut, maka mereka akan kumpul sesuai dengan matraknya. Fama arofa i'talafa. Manakala di dunia mereka itu saling mengenal, ya, mereka di dunia itu baik, i'talafa, maka mereka di sana juga berkasih sayang. Ya, satu dengan yang lainnya itu berkunjung, saling mengucapkan kebaikan dan lain sebagainya, sistem kemasyarakatan di sana. Fama tanakara ikhtalafa. Apabila di dunia memang mereka tidak akur, temboknya nempel tapi dia nggak pernah akur, dia tidak pernah damai, di alam arwah dia juga nggak mau berkumpul juga. Jadi memang benar-benar kehidupan akhirat itu adalah gambarannya pada miniatur kehidupan ini. Jadi kalau ada orang bilang gini, kan kuburan itu cuma 1 kali 2, mau pergi kemana? Nah yang dibicarakan itu adalah fisiknya. Kalau ditanya mau pergi kemana, sebenarnya sudah hancur kok tubuhnya, dimakan sama belatung. Tetapi Nabi dalam salah satu keterangan bahwa kuburan orang Islam itu adalah salasumi'ati zira, 300 zira. Itu kurang lebih 75 kali 75 meter. Aduh, gede, Masya Allah. Jadi nggak perlu lagi kita beli yang ditawarkan ya, kuburan apalagi yang sampai miliar. KPR gitu nggak? Iya, luas sekali. Luas sekali. Sekali yang memungkinkan. Ada orang, kenapa luasnya begitu sekali? Karena kebaikan-kebaikan amalnya akan mereka sudah bisa menyaksikan pada saat itu. Oke, menarik ya. Jadi ya pola interaksinya kemudian ya sama ya Pak Kiai ya dengan kehidupan dunia lah. Ini artinya miniatur juga gitu loh kehidupan akhirat. Sama kan ada orang bertetangga tapi nggak kenal. Iya, kan? nggak kenal. Yang kenal itu pembantunya sama pembantunya. Iya, gitu. Jadi ya begitu ya Pak Iya, Kiai. Oke. Jadi saling itu tadi berkumpul dengan sekufu, sematra gitu. Iya, sematra ya. Oke, Pak Kiai, kalau ada istilahnya kan kalau di kita tuh sering ya atau lazim kita mendengar oh ada arwah gentayangan. Jadi seolah-olah mereka yang sudah meninggal itu masih bisa datang menemui kita, masih bisa berinteraksi gitu. Atau kemudian ada istilah misalnya yang mengatakan bahwa nanti setiap malam Jumat akan ada misalnya arwahnya mungkin nenek moyang atau kemudian leluhur yang datang ke rumah gitu. Hal-hal semacam ini bagaimana kemudian kita harus mengelaborasi Pak Kiai? Ya, itu sebenarnya sinkritisme, memahami Islam tapi dengan pola pendekatan budaya orang lain. Cai Langgong yang dipahami oleh orang-orang Tionghoa itu arwah-arwah nenek moyangnya itu akan pulang. Dan ketika pulang maka disediakanlah makanan, minum dan pakaian yang mereka suka. Cai Langgong, kita menyebutnya daman kuduli namanya Jai Langkung. Dari kata Cai Langgong itu. Nah, itu memang ada pada agama Tionghoa. Dalam agama Islam nggak ada ayat yang mengatakan ya iza jaa ahaduhumul mautu qalu rabbirji'uni. Ketika kematian itu datang kepada mereka, maka orang yang meninggal mengatakan, ya Allah kembalikan aku.
irji'uni, maksudnya kembalikan di dunia, la'alli a'mala salihan lima taraktu, agar aku bisa melakukan amal yang dulu aku tinggalkan itu. Nah ini maknanya bahwa orang yang di alam barzah, kata ulama itu, dia ngerti benar, merasakan waktu dia bilang kembalikan aku, itu maknanya ada yang dia lihat yang tidak bagus. Kalau dia lihat kuburannya itu taman, ya, dia lihat itu surga, yang dilihat kenikmatan, enggak mungkin dia minta dikembalikan ke dunia mau melakukan amal badan. Itu ulama mengatakan, ya, ayat itu menunjukkan pemahamannya semacam itu. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah kemudian yang sudah meninggal tuh terus datang kayak gitu-gitu. Enggak ada ya? Itu setan yang menyerupai. Jin yang kemudian menyerupai. Enggak boleh dipahami itu. Di agama lain ada. Ya. Tapi kita, pemahaman kita ya, apa yang kita percaya bahwa sudah berbeda alam ya Pak Kiai. Dan tidak bisa tembus lagi ya, karena ada dinding barzah tadi ya. Nah, kalau sudah ada barzah, dia nggak bisa keluar. Seperti akuarium, ikan nggak bisa menembus kacanya. Pak Kiai, kembali lagi bahwa kalau kita bicara tentang kematian gitu ya, satu-satunya yang pasti di dunia ini, di antara ketidakpastian hidup yang kita jalani, satu-satunya yang pasti adalah kematian. Karena itu pasti akan terjadi. Jadi sebenarnya bagaimana seorang muslim itu harus menyikapi kematian? Kan kadang ada orang yang memahaminya takut gitu. Mati itu menakutkan gitu. Jadi nggak mau ngomongin tentang kematian. Jadi misalnya ngomongin tentang kematian, aduh udah deh nggak usah ngomongin itu, bikin takut aja. Oh ngapain sih ngomongin mati-mati, kan biasanya ada yang seperti itu ya Pak. Kalau misalnya dalam perbincangan gitu atau diskusi, seolah-olah menjadi sesuatu yang menakutkan, yang dihindari dalam pembicaraan. Nah, sebagai seorang muslim itu sebaiknya kita melihat kematian itu seperti apa? Ya, dalam sebuah hadis dikatakan al-mautu rohatun. Kematian itu rohah. Kalau orang Indonesia itu biasanya barokah. Karomah, itu selalu tak marbuta itu dijadikan taknis. Maksudnya barokah, barokat, karomah, karamat. Nah, rohat. Rohat itu? Kita menyebutnya rehat. Jadi kematian itu rehat. Rehat itu sudah selesai fase pertama, mau masuk fase kedua, maka dia istirahat, makan, ya, sholat, tanda tangan, dapat honor, urut, masuk priorisasi berikutnya. Masa tunggu. Gitu ya, Pak. Nah, itu kematian itu. Nah, bagaimana mempersiapkan supaya kita roha? Di alam barzah emang kita istirahat, karena disuruh ketika pertanyaannya sudah dijawab, malaikat bilang gitu, nam solehan. Sekarang kamu tidur dah sebagai orang yang soleh. Sehingga berapa abad pun dia dibangkitkan, dia merasa baru saja kemarin dia meninggal dunia. Nah, begini cara memahaminya Mbak Mila dan para pemirsa. Kalau Allah mengatakan 4 bulan baru dipertemukan antara modal fisik yang dimakan oleh bapak dan ibu kita dan ditiupkan ruh. Maknanya begini, kalau pengen fisiknya bagus, bapaknya, ibunya makannya harus yang bagus. Ya kan? Maka anjuran pemerintah itu makan yang gizi berimbang, dulu 4 sehat 5 sempurna, itu sebenarnya makna dari itu, kalau kamu pengen anakmu bagus, makannya, minumnya yang bagus. Apakah cuma itu saja? Maka kamu pengen supaya ruh anakmu juga bagus, maka kasih makan, kasih minum juga, seperti halnya anakmu yang kamu kasih makan dan kasih minuman. Nah, begitu juga ketika dia dipisah. Seperti kembali lagi dipisah pada saat kematian itu kan dipisah itu. Maka pada saat itu kebahagiaannya yang abadi itu ada pada pada medan area ruh. Karena fisiknya sudah mati. Sudah tidak merasakannya. Tetapi ketika dia mempertanggungjawabkan amalnya, dia dikembalikan lagi, maka dua-duanya bisa ketemu. Jadi dia seperti
antara roh sama jasad itu berpisah kembali, berpisah kembali. Sama kayak tidur aja ya Pak Kiai? Ya, seperti itu. Pada saat dia bangun dia kembali. dengan utuh. Pada saat dia tertidur, dia mimpi hanya ruhnya saja. Baik, oke, menarik sekali. Pak Kiai, kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Jangan kemana-mana, tetaplah di Gapai Kemuliaan.